Baik, selamat pagi yang terhormat Bapak Bonda Sisepaputra EMKOM selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian antarmuka atau pengujian interface. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Geoffrey Jedidia Sitorus dengan NIM 23051214132. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu pengujian antarmuka? Pengujian antarmuka adalah proses untuk memverifikasi interaksi antara dua sistem aplikasi yang terpisah, memastikan komunikasi yang tepat antar komponen. Nah, pengujian ini melibatkan berbagai jenis antarmuka seperti API, UI, server, atau grafik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem-sistem ini dapat saling berkomunikasi dengan benar tanpa memvalidasi fungsi masing-masing komponen. Nah, pengujian antarmuka menggunakan perintah, pesan, dan teknik transfer data untuk memastikan koneksi yang tepat antara pengguna dan aplikasi. Nah, jika ada masalah selama pengujian, pengembangnya ini akan menangani penyelesaiannya. Kemudian, apa saja keuntungan dalam melakukan pengujian antarmuka ini? Yang pertama adalah UI-nya yang mudah dipahami. Nah, pengujian antarmuka ini memastikan antarmuka yang lebih mudah untuk digunakan. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi waktu pembelajaran bagi pengguna aplikasinya. Yang kedua adalah desain yang stabil. Nah, aplikasi dengan antarmuka yang diuji dengan baik cenderung memiliki desain yang stabil dan GUI yang tidak rumit, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik di pasar. Kemudian yang ketiga, memahami harapan pengguna. Nah, pengujian ini membantu memahami kebutuhan pengguna, memungkinkan pengembang untuk memodifikasi antarmuka agar lebih sesuai dengan harapan yang mereka harapkan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan antarmuka yang lebih efektif, pengujian antarmuka dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan menarik lebih banyak pengguna lagi. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan pengujian antarmuka? Nah, sebelumnya kita harus memahami apa saja bagian dalam pengujian antarmuka ini. Yang pertama ada antarmuka antara server web dan server aplikasi. Kemudian yang kedua ada antarmuka antara server aplikasi dan server database. Nah, hal apa saja yang perlu kita periksa sebelum melakukan pengujian ini? Yang pertama adalah kinerja server. Nah, kita harus memastikan bahwa server berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan sekalipun. Kemudian yang kedua, penanganan kesalahan. Nah, kita harus memverifikasi bahwa server memiliki mekanisme penanganan kesalahan yang tepat dan dapat mengembalikan pesan kesalahan saat terjadi masalah dalam query-nya. Kemudian yang terakhir, ada koneksi terputus. Nah, pastikan sistem ini dapat memberikan hasil yang tepat saat koneksi terputus karena masalah jaringan atau mungkin kesalahan yang lainnya. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dalam pengujian antarmuka ini dan apa saja contohnya pada setiap pengujiannya. Yang pertama ada pengujian alur kerja. Nah, pengujian alur kerja ini memastikan transfer data yang tepat dan verifikasi apakah alur kerja aplikasi sesuai dengan proses bisnis. Nah, contohnya itu yaitu dengan memverifikasi transisi dari pendaftaran pengguna hingga login dengan ID yang valid. Nah, pengujian ini memastikan alur data antar halaman berfungsi dengan benar, termasuk menolak data yang salah. Kemudian jenis yang kedua ada pengujian keamanan. Nah, pengujian keamanan ini fokus untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Nah, terutama dalam aliran data antara sistem. Contohnya, menguji kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat login dan data yang salah atau tidak valid ditolak. Kemudian yang ketiga ada pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional ini memverifikasi semua fungsi aplikasi, termasuk elemen-elemen kecil seperti tombol, menu, dan formulir. Contohnya, memeriksa apakah jendela pengembalian pesanan pada aplikasi e-commerce berfungsi dengan baik, atau memverifikasi keakuratan menu drop-down dan tautan situs web. Kemudian pengujian yang keempat adalah pengujian beban. Nah, memastikan aplikasi dapat menangani lalu lintas atau beban yang tinggi tanpa mengalami adanya gangguan atau kerusakan. Nah, contohnya itu menguji kemampuan aplikasi untuk menangani banyak pengguna yang mengakses server pada waktu yang bersamaan tanpa adanya kegagalan dari sistem. Kemudian yang terakhir ada deteksi kesalahan. Nah, pengujian ini fokus pada deteksi dan perbaikan kesalahan dalam kode yang dapat menyebabkan masalah runtime. Contohnya mencari masalah saat login seperti elemen yang rusak atau masalah klik pada layar aplikasi menggunakan alat seperti debugger atau profiler.
Nah, kemudian apa saja praktik terbaik dalam pengujian antarmuka ini? Yang pertama, kita harus memahami dan menentukan persyaratan. Nah, sebelum memulai pengujian, pastikan untuk memahami dan mendokumentasi persyaratan aplikasi dengan akurat. Nah, ini akan membantu dalam membangun kasus pengujian yang sesuai, baik positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, kita menulis kasus uji yang relevan. Nah, maksudnya membuat kasus uji yang relevan dengan aplikasi ini sangat penting. Nah, menguji dengan kasus uji yang tidak sesuai itu hanya akan membuang waktu saja. Nah, kasus uji yang relevan ini akan nanti mempermudah proses pengujian secara efektif. Kemudian yang ketiga, membangun set data uji. Nah, persiapan data pengujian yang mendukung kasus uji. Data ini harus mencerminkan skenario dunia nyata yang memungkinkan kita untuk menguji aplikasi dalam kondisi yang realistis dan memastikan aplikasi siap digunakan. Kemudian yang keempat, periksa di berbagai platform. Nah, pastikan pengujian kita ini dilakukan di berbagai platform dan perangkat karena perangkat memiliki ukuran layar, resolusi, dan kemudahan pengguna yang berbeda-beda. Nah, ini akan memastikan aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai kondisi. Kemudian yang kelima, dokumentasikan dengan jelas. Nah, kita harus mencatat semua pengujian dan hasilnya secara terperinci. Nah, dokumentasi ini berguna untuk mengatasi masalah atau bug di masa depan, serta untuk mengevaluasi kualitas dari aplikasinya. Kemudian yang terakhir, gunakan kerangka pengujian untuk otomatisasi. Nah, untuk menghemat waktu dan tenaga, kita menggunakan kerangka pengujian otomatis. Otomatisasi ini membantu dalam menjalankan pengujian secara lebih efisien, terutama ketika pengujian perlu dilakukan pada berbagai perangkat atau dengan set data yang berbeda. Nah, apa kesimpulannya? Jadi pengujian antarmuka atau pengujian interface ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah siap rilis dan digunakan oleh pelanggan. Nah, sebelum pelanggan memahami fungsionalitas aplikasi, mereka pasti terlebih dahulu melihat antarmukanya. Nah, jika antarmuka ini tidak berfungsi dengan baik, maka aplikasi itu dianggap beresiko gagal. Nah, pengujian antarmuka ini memberikan solusi untuk masalah ini dengan memverifikasi bahwa seluruh aplikasi berfungsi sesuai harapan. Berbagai jenis pengujian seperti pengujian alur kerja, keamanan, fungsional, beban, dan deteksi kesalahan membantu memastikan kualitas aplikasi. Nah, selain itu, praktek terbaik dalam pengujian antarmuka seperti memahami persyaratan, membuat kasus uji yang relevan, dan menggunakan otomatisasi dapat meningkatkan efektivitas dari pengujian. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.